Pertanian merupakan sektor yang paling solid menghadapi dampak pandemi COVID-19. Sektor pertanian terkena dampak yang paling kecil dibanding sektor lain. Hal ini karena dampak dari pembatasan social distancing relatif paling minimal pada sektor pertanian. Catatan krisis moneter pada tahun 1997-98 juga menunjukkan relatif bertahannya sektor pertanian dibanding sektor lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat menjadi sektor penyangga, buffer sektor di masa krisis. Sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak akan separah sektor lain ketika terjadi krisis, karena sifat produk pertanian tanaman pangan memiliki elastisitas permintaan yang kecil dibanding permintaan produk lain. Pertanian merupakan sektor penopang ketahanan pangan, food security, yang tidak hanya sebatas untuk bertahan hidup, tetapi juga masalah asupan gizi masyarakat, lebih-lebih pada masa pandemik COVID-19 sekarang ini, yang membutuhkan kesehatan yang prima, sehingga tubuh manusia bisa lebih bertahan terhadap serangan virus corona. Pada siang hari ini, saya mengajak para mahasiswa yang tergabung dalam IMPS Agroteknologi dan IMPS Agribisnis, maupun para undangan semuanya, untuk berdiskusi dengan topik peran milenial terhadap pertanian dalam food producing memanfaatkan vertikultur di era new normal. Dari topik tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami bersama, antara lain milenial, food producing, vertikultur, dan era new normal. Milenial bermakna generasi yang lahir di antara tahun 1980-an sampai 2000-an. Sehingga mereka saat ini umurnya masih relatif muda. Food producing adalah produksi makanan dengan cara bercocok tanam, berladang, dan berternak. Pada saat ini teknologi bercocok tanam telah berkembang pesat. Salah satunya adalah vertikultur. Vertikultur merupakan teknik bercocok tanam pada lahan sempit yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, bertujuan memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Sedangkan istilah new normal muncul di Indonesia setelah Presiden Jokowi menegaskan masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan, dan berdamai dengan COVID agar tetap produktif. Dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat perlu menjaga ketahanan tubuhnya sebaik mungkin, menjaga tubuh tetap bugar, selain dengan berolahraga juga dengan asupan gizi yang baik. Makanan yang kita makan harus mengandung komponen gizi yang lengkap, meliputi karbohidrat sebagai sumber energi atau zat membakar, protein sebagai zat membangun, vitamin dan mineral sebagai zat pelindung. Tubuh sebagai mesin biologi dalam menjalankan seluruh proses fisiologis dan gerakannya membutuhkan suplai energi yang konstan. Tubuh juga membutuhkan zat membangun untuk pertumbuhan sel, jaringan maupun organ, atau mengganti sel-sel yang rusak akibat penyakit atau luka. Tubuh membutuhkan zat pelindung untuk menjaga ketahanan tubuh terhadap stres lingkungan. Sumber karbohidrat antara lain dapat berupa biji-bijian dan umbi. Sumber protein dapat berupa sayuran hijau, daging, susu, dan telur. Sedangkan sumber vitamin dan mineral dapat berupa buah dan biji kacang-kacangan. Pada umumnya, buah dan sayuran mengandung protein, vitamin, dan mineral. Oleh karena itu, ketersediaan buah dan sayuran menjadi sangat penting dalam masa pandemik
COVID-19 saat ini. Dalam memproduksi bahan pangan, food processing, ketersediaan lahan, cahaya matahari, air, dan unsur hara menjadi faktor yang sangat penting. Pada budidaya tanaman secara geoponik, ketersediaan lahan yang luas dan yang subur sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman. Perkembangan teknologi dalam budidaya tanaman sedikit banyak bergeser dari budidaya tanaman secara geoponik ke arah budidaya tanaman non-tanah atau soilless culture dengan media tanam substrat maupun larutan nutrisi. Saat ini banyak terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian subur menjadi fasilitas umum seperti jalan tol, perumahan, dan perkantoran. Hal tersebut memacu perkembangan teknologi budidaya yang dikenal dengan istilah vertikultur. Keberhasilan budidaya tanaman secara vertikultur juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan cahaya matahari, air, dan unsur hara atau pupuk seperti halnya pada budidaya tanaman lainnya. Seperti halnya budidaya tanaman secara geoponik pada hamparan tanah dan budidaya tanaman dalam pot, yang perlu diperhatikan pada budidaya tanaman secara vertikultur meliputi ketersediaan air, unsur hara, dan oksigen pada daerah perakaran atau media tanam, dan ketersediaan cahaya matahari pada daerah kanopi. Faktor tersebut harus diatur dalam kondisi optimum. Pada budidaya geoponik, ketersediaan cahaya matahari bagi tanaman diatur dengan mengatur jarak tanam secara horizontal, sedangkan pada budidaya vertikultur diatur dengan mengatur tanaman secara vertikal. Budidaya tanaman vertikultur dapat dilakukan pada lahan sempit dengan jumlah populasi tanaman yang relatif banyak, karena tanaman diatur vertikal ke atas sehingga efisien penggunaan lahan. Juga dapat dilakukan pada lahan yang sedikit atau tidak tersedia tanah, karena tanaman dapat ditumbuhkan pada media tanam atau substrat non-tanah. Pada vertikultur, tanaman juga dapat diletakkan pada tempat atau dinding yang tinggi, sehingga tanaman dapat memperoleh cahaya matahari optimal. Yang menarik pada budidaya tanaman vertikultur, wadah atau kontainer untuk menampung media tanam dapat dikreasi dan disusun menjadi suatu model yang indah dan menarik, layaknya sebagai hasil karya seni. Wadah media tanam dapat berupa pralon PVC yang dibuat lubang-lubang tanam sejajar secara vertikal. Wadah media tanam juga dapat dibuat dari kaleng bekas yang disusun pada balok kayu horizontal, kemudian disusun secara vertikal. Wadah media tanam juga dapat dibuat dari talang U yang disusun secara vertikal pada dinding. Selain itu, wadah media tanam juga dapat dibuat dari karpet, dikreat menjadi kantong-kantong untuk menempatkan media tanam, ditempatkan pada dinding yang dikenal dengan istilah wall planting bag. Pada model vertikultur secara hidroponik, wadah media dibuat rangkaian instalasi yang sistem vertigasi, fertilization irrigation, berupa SFT, shallow flow technique, atau DFT, deep flow technique. Istilah SFT dan DFT dibuat dari rangkaian pralon PVC yang dipasang secara horizontal dengan sedikit miring dan disusun berjajar secara vertikal pada kerangka yang terbuat dari baja ringan atau kayu. Kemiringan pada pralon SFT lebih besar daripada kemiringan pralon pada DFT, yang menghasilkan genangan larutan nutrisi pada SFT lebih dangkal daripada DFT. Genangan larutan nutrisi pada SFT yang dangkal menyebabkan tanaman lebih banyak mendapatkan suplai oksigen,
sehingga menghasilkan pertumbuhan tanaman lebih baik. Namun demikian, apabila listrik mati, tanaman pada SFT akan segera berkurang air dan cepat layu. Sedangkan pada DFT, pada saat listrik mati, tanaman tidak cepat layu karena sisa genangan larutan nutrisi pada pralon tersedia relatif banyak. Media tanam pada vertikultur dibuat dari media yang ringan, sehingga menghasilkan beban atau bobot yang ringan dan mudah disusun secara vertikal. Selain ringan, media tanam vertikultur memiliki kemampuan mengikat dan melepas air yang baik, sehingga ketersediaan oksigen bagi akar tanaman selalu terpenuhi. Media tanam vertikultur dapat berupa campuran pasir, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan volume 1:1:1. Media tanam vertikultur secara hidroponik berupa larutan nutrisi seperti AB mix atau larutan nutrisi organik atau semi organik yang dibuat melalui fermentasi bahan organik dari sisa atau limbah produk pertanian seperti kotoran atau feses ternak, vinase, limbah pabrik alkohol, kencing hewan ternak, maupun daun tanaman seperti azolla dan glycide. Tanaman yang ideal untuk budidaya tanaman secara vertikultur antara lain tanaman sayuran yang memiliki ukuran kecil dan berumur pendek seperti sawi, selada, kangkung, dan bayam. Sedangkan tanaman buah yang ideal dibudidayakan secara vertikultur adalah stroberi. Mengapa budaya vertikultur menarik bagi generasi muda atau milenial yang pada umumnya mereka merupakan orang-orang terpelajar? Ada beberapa keunggulan vertikultur dibanding cara budidaya tanaman secara konvensional. Pertama, vertikultur dapat dilakukan pada lahan sempit seperti pekarangan dan halaman rumah di kawasan pemukiman maupun perkotaan, sehingga produk hasil panen vertikultur yang berupa bahan pangan dekat dengan konsumen dan pasar seperti kios sayuran buah dan supermarket. Dengan demikian, produk hasil panen vertikultur lebih efisien untuk biaya dan waktu transportasi, dan tingkat kerusakan produk relatif kecil selama pengangkutan. Kedua, vertikultur tidak membutuhkan tenaga berat atau kasar karena tidak perlu pengolahan tanah serta pengangkutan pupuk dalam jumlah banyak ke lahan seperti pada budidaya tanaman konvensional. Ketiga, kondisi lingkungan vertikultur menyediakan area kerja yang bersih, nyaman, dan sehat. Dan keempat, vertikultur dapat dilakukan setiap saat, tidak tergantung dari musim. Sekian, saya mengajak para peserta diskusi ini untuk tetap semangat berkarya melalui bidang pertanian, terutama terkait dengan produksi bahan pangan yang sehat dan bergizi yang saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi COVID-19 atau masa normal baru. Terima kasih. Salam.